Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar mengenai roda gigi rek atau rek gear. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai roda gigi helix. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas dan belajar bersama-sama dari awal sampai nanti dalam proses pengerjaan roda gigi rek atau rek gear. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Agar lebih semangat belajarnya pada pagi hari ini, kita jargon seperti biasanya. Jika saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, yes. Semangat pagi, pagi, yes. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, supaya siswa-siswi dapat mengerti dan memahami mengenai bagian-bagian dan fungsi dari roda gigi rek atau rek gear. Kemudian yang kedua, supaya siswa-siswi dapat memahami mengenai perhitungan yang ada roda gigi rek dan dapat menerapkan perhitungannya. Kemudian yang ketiga, siswa-siswi supaya dapat memahami dan menerapkan dari perhitungannya ke dalam proses pengerjaan roda gigi rek serta dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan roda gigi rek. Baik, langsung ke materi saja. Pengertian dari roda gigi rek. Roda gigi rek adalah suatu batang bergerigi yang berguna untuk memindahkan gerak putar menjadi gerak lurus, biasanya pada kecepatan yang lambat atau kecepatan putaran tangan. Gerak putar dari suatu engkol menggerakkan roda gigi pinion atau roda gigi lurus, kemudian roda gigi pinion menggerakkan batang bergerigi. Nah, batang bergerigi ini terdapat misalnya pada mesin bor, pres, dan sebagainya. Mungkin dapat kalian temukan pada lingkungan kalian atau mungkin di tempat kalian, misalnya di bengkel atau tempat-tempat yang terdapat mesin-mesin perkakas dan ada mesin-mesin untuk produksi. Kemudian bagian-bagian roda gigi rek. Nah, bagian-bagian dari roda gigi rek ini dapat kalian lihat di gambar samping kanan yang di bawah ini. Ada working depth atau ini kedalaman dari giginya, kemudian clearance, nah ini jarak, ada bebasnya, jarak bebas, ada PX ya, ini adalah jarak antara pusat dua gigi. Nah, ini jarak atau pitch, nah dari dua gigi yang berdekatan pada garis tusuk aksial atau axial pitch. Nah, bila tusuk pada roda gigi pinion adalah PT ya. Kalau di dalam roda gigi rek ini adalah PX. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri, PX sama dengan PT sama dengan Pi kali modul. Kemudian untuk besarnya axial pitch atau PX itu rumusnya misalnya ya, dia modulnya 3, kemudian dapat memasukkan dalam rumus Pi kali M atau Pi kali modul 3,14 dikali 3, 9,42 mm. Untuk bagiannya juga sama seperti roda gigi helix, lurus, dan roda gigi payung atau cacing, ada HF, ada HA ya. Kemudian langkah-langkah pengoperasian roda gigi rek. Langkah-langkahnya di sini secara umum ya ada 5. Penyiapan benda kerja termasuk penentuan dimensi. Nah, awal-awal kita harus menghitung dulu. Nah, tapi untuk perhitungannya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian pemasangan benda kerja, yang ketiga pemilihan pemasangan dan setting piece of rest, yang keempat penentuan pitch dan kedalaman pemotongan, yang kelima adalah pemotongan atau proses pengoperasian roda gigi rek. Yang pertama untuk penyiapan alat dan bahan ya. Nah, untuk penyiapan alat dan bahan ini kita harus memiliki bahan dulu atau blank yang kita buat dengan memperhatikan kerataan, kelurusan, dan ketegak lurusan dari masing-masing bidang. Ukuran bahan awal dari roda gigi rek sangat tergantung dari fungsi kegunaannya.
Kemudian untuk pembuatan roda gigi rek dapat digunakan dengan mesin fresh horizontal universal. Nah, mesin tersebut harus dilengkapi dengan beberapa kelengkapan antara lain. Yang jelas ada pisau fresh atau modul, kemudian ada modul giginya, alat-alat penjepit, klem, dan alat pembawa, dan kelengkapannya, alat-alat ukur seperti jangka sorong, jangka bengkok penyiku, dan alat pelengkap lainnya. Yang kedua, setting benda kerja. Setting benda kerja ini dapat dilakukan dengan dua cara, dapat dicekam dengan ragum atau diklem secara langsung. Nah, untuk pencekapan benda kerja dapat dilakukan dengan menjepit benda kerja pada ragum menggunakan fixture dan dapat pula diklem langsung di meja mesin. Ketika pencekapan pada ragum, pastikan sebelum kalian memasang benda kerja, pastikan dulu ragumnya harus benar-benar siku tegak lurus pada dengan meja mesin. Nah, caranya kalian dapat mengukurnya dengan penyiku. Kalian sikukan dari pojok ragumnya, kemudian terhadap meja mesin fresh dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Untuk setting pisau fresh sendiri, posisi pisau fresh memegang peran yang sangat berarti dalam menentukan keberhasilan proses. Untuk pemasangan pisau fresh sendiri itu harus tegak lurus terhadap sumbu poros. Nah, ada poros ya, itu harus tegak lurus dan sumbunya harus satu garis dengan sumbu benda kerja. Ini juga sama, itu harus diukur juga, dapat diukur dengan penyiku. Nah, terhadap benda kerja yang sudah disetting benar-benar siku. Kemudian yang keempat, setting kedalaman pemotongan. Nah, untuk kedalaman pemotongan sendiri, itu ada rumusnya, yaitu 2,25 kali modul. Nah, kemudian untuk sistem diametral pitch itu kedalaman pemotongannya 2,157 dibagi 2. Nah, untuk penyetingnya sendiri, yang pertama, seperti kita menyeting pengefreshan sebelumnya mengenai, mungkin kalian pernah mengefresh blank dari roda gigi rek ini atau balok pengefreshan siku rata dan sejajar sekaligus tegak lurus. Nah, sama seperti dengan awalnya ya, itu dengan menggunakan kertas tipis diletakkan di permukaan benda kerja, kemudian kita pelan-pelan kita naikkan hingga menyentuh dengan modul atau pisau fresh yang kita gunakan untuk membuat roda gigi rek ini. Nah, ketika sudah menyentuh dan menyayat secara sedikit ya, itu kalian posisikan pada engkol atau pada handle-nya, itu handle engkol yang ada pada mesin fresh yang naik ke atas, bawah dan ke atas, itu pada posisi 0. Nah, kemudian kita bebaskan, kalau sudah setting 0, semuanya sudah setting 0, kita bebaskan. Nah, bebaskan, kemudian lakukan pemakanan, nah secara bertahap ya, misal harus makan 3 mili. Nah, kalian jika menggunakan bahan ST37, nah itu jangan langsung makan 3 mili, tapi bertahap, setengah mili atau 0,5 dulu, kemudian 0,5. Nah, itu bertahap ya, jangan kemudian langsung. Tapi kalau pakai aluminium mungkin 1 atau 2 mili mungkin masih bisa ya, berani ya, karena harus bertahap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk proses pengefreshan roda gigi rek ini, pertemuan awal kita membahas secara awal mengenai fungsi, kemudian bagian-bagian, kemudian langkah-langkah secara umum pengefreshan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas lebih detail mengenai perhitungan awal mengenai proses perencanaan pembuatan roda gigi rek. Kemudian kita juga akan membahas secara detail proses pengefreshan roda gigi rek yang akan kita nanti akan buat. Mungkin itu saja dari saya. Kita akhiri pembelajaran pada